Oke guys, kali ini saya nih ada di dalam mobil yang termasuk laris di Osborne, yaitu mobil Toyota Rise. Nah, mau tahu nih apa aja sih enaknya bagi kalian tuh nyewa Rise ini? Ikutin saja perjalanan saya mencoba menggunakan mobil Toyota Rise. Nah, untuk mobil Toyota Rise ini tuh dia dimensinya besar dan cukup untuk sekitar 4-5 orang. Dan untuk bagasi sendiri dia termasuk luas. Kalian bisa memasukkan koper paling muat 2-3 kemungkinan di belakang. Tapi jika kalian melipat salah satu bangku, dia muat banyak ya. Dan untuk mobil Rise ini tuh interiornya lumayan bagus, terdapat audio video Indoman, lalu ada kursi dengan kulit sintetis, dan dia itu bisa dimaju dimundurkan. Dan ini AC-nya juga lumayan dingin karena kalian bisa mengatur juga di bagian sisi kanan dekat dashboard. Ini itu ada AC juga yang bisa diarahin ke driver, dan di sisi kanan dashboard mobil Toyota Rise ini juga ada bottle holder, jadi kalian bisa menaruh minuman kalian, itu juga terkena AC minumannya, jadi ya bisa dingin juga. Untuk display speedometer digital, terdapat range juga bisa dipilih, jam, pesan error, bahkan ada pengaturannya. Dan Toyota Rise di kami itu juga matic ya, jadi kalian bisa mudah membawanya, nggak perlu ribet bagi pemula. Serta di audio video display kami itu di Rise dia sudah ada kabel USB yang bisa kalian colokkan ke Android. Jadi ketika kalian lupa rute ataupun ingin melihat rute pengendara kalian, selain display tadi, ini tuh juga ada power outlet untuk kalian cas ponsel kalian. Selain dari USB sudah otomatis ya, pasti ikutan charger HP. Ini juga ada USB 2.1 ampere, serta juga ada power outlet yang satunya lagi di sisi kiri, dia tuh sekitar 12 volt dan 120 volt. Jadi ya cocok untuk cas HP kalian lah. Dan untuk Toyota Rise ini tuh dia turbo ya, 1.0 dengan kemampuan 98 horsepower, serta dia itu ada 140 Nm. Jadi kalian gas pun juga berasa banget, torsinya cepat, bisa dibilang nggak gerasak gerusuk lah. Untuk setir mobil Toyota Rise ini juga power steering, pasti dia power steering, dan power steeringnya ini benar-benar membantu kalian karena dia ini mempermudah kalian untuk belok ke kanan maupun kiri. Jadi ya setir nggak berasa berat. So ada beberapa kendaraan mobil dimana walaupun sudah power steering, kita tuh sebagai driver masih merasakan bahwa ada tenaga yang harus kita keluarkan lagi untuk membelok mobil yang kita bawa. Dan untuk Toyota Rise ini enggak, sangat ringan. Untuk konsumsi BBM Toyota Rise ini juga termasuk irit. Buat 18-20 km cuma ngabis 1 liter doang. Jadi ya kalian bisa membawa mobil ini cukup jauh dan nggak perlu khawatir tentang borosnya BBM yang akan dipakai oleh mobil Toyota Rise ini. Nah, untuk Toyota Rise sendiri tuh dia membantu ya sebagai kalian yang pemula ataupun baru pertama kali rental mobil, karena dia itu ada beberapa fitur seperti kamera belakang. Jadi ketika kalian mau parkir belakang, itu ada kamera yang membantu kalian, juga nggak perlu repot-repot lihat kaca tengah, spion kanan ataupun kiri. Jadi cukup lihat kamera yang ada di audio video on demand saja. Ada juga dia sensor parkirnya, jadi dia tuh bakal bunyi ketika kita mendekati objek, entah di bagian kanan, tengah ataupun kiri. Jadi sensornya itu udah menunjukkan terpisah. Ketika misalkan mundur ya mepet di kiri, akan muncul bahwa peringatan di belakang kiri mobil kita itu mendekati sesuatu. Jadi kita langsung tahu nih kalau itu dari posisi belakang kiri. Dan juga ya satu hal lagi, bagi pemula itu enaknya kap depan mobilnya ini sangat terlihat di kursi supir alias pengemudi. Karena ya dengan begitu kalian sebagai pemula bisa memperkirakan jarak antara mobil kalian dan kendaraan di depan. Jadi ya nggak bakal mepet banget lah. Mengapa mobil Rise ini itu sangat laku ya di Osborne? Beberapa value tadi dan serta keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan bagi kalian pemula mengendarai mobil, itu tuh membuat Toyota Rise ini ya digemari banyak orang. Apalagi ya ini Toyota, Pak. Ya gimana ya, Toyota mobil yang terkenal garang gitu, jadi ya mudah maintenance lah, terkenal bandel pokoknya kalau Toyota itu mah.
Dan misalkan kalian bingung nih, kalian ambil mobil ini ataupun enggak. Nah, mobil ini tuh Toyota Race sebenarnya targetnya bagus untuk kalian yang pertama ataupun baru nih rental mobil. Ingin yang enggak terlalu kecil karena mungkin bawa banyak orang ataupun barang, bisa bagi kalian pemula karena ada fitur-fitur tadi yang sangat membantu, ataupun ya jika hanya ingin di sekeliling kota saja, Toyota Race ini cukup kok karena dia city cars. Tapi walaupun dia ini city cars, dia ini tetap SUV. Jadi ya kalian mau jalan jauh pun ataupun jalanan yang agak ekstrim seperti contoh kita mau ke puncak yang ada di Bogor, ini Toyota Race cukup bagus karena ya nggak terlalu besar serta kecil juga. Kalian juga jadinya bisa nyelap-nyelip dong di jalanan yang agak macet. Apalagi ya power sharing-nya tadi sudah saya bilang bagus. Bagi kalian yang emang mau mencari mobil yang sedang seimbang di berbagai aspek, ini Toyota Race ini sangat bagus untuk kalian sewa dengan berbagai fitur-fitur yang tadi sudah saya kasih tahu. Ini tuh mobil yang sangat cocok. Kalau kalian yang mau nyewa mobil Toyota Race ini, kalian bisa aja sewa di Osborn, di rental mobil Osborn yang ada di Hutan Kayu, ataupun juga kalian bisa buka aja Maps-nya, langsung ketik rental mobil Osborn, bisa di Maps, website ataupun IG. Nanti juga tim kami akan membantu kalian, bahkan menjelaskan kembali yang sudah saya jelaskan tentang apa sih kelebihan mobil race ini kepada kalian semua. Nah, itu tuh beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang mobil race ini dan gimana sih cara kalian mau nyoba nyewanya. Terima kasih nih udah mengikuti kita untuk jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Race ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.